semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya sendiri Rifani Prima Esta dan rekan saya Serli Natasha akan membahas seputar PT Sinar Sosro. Lalu apa sih yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama sekali yaitu profil perusahaan PT Sinar Sosro. Yang kedua adalah jenis produksi dan proses produksi PT Sinar Sosro. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Sinar Sosro. Dan yang keempat adalah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi perusahaan PT Sinar Sosro. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiarto Sosrojojo yang berlokasi di Jalan Raya Tanah Agung kilometer 28 Kelurahan Medan Satria, Bekasi. Teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari kebun teh sendiri. Kemudian diolah menjadi teh wangi, yaitu teh hijau yang dicampurkan bunga melati dan bunga gambir, sehingga menghasilkan rasa yang unik. Kekhasannya selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Sinar Sosro memiliki sebuah filosofi yang sangat mulia, yakni niat baik. Niat baik ini dijabarkan dalam 3K dan RL yang mempunyai arti sebagai berikut: peduli terhadap kualitas, peduli terhadap keamanan, peduli terhadap kesehatan, produk serta ramah lingkungan. Sampai saat ini, PT Sinar Sosro sudah mempunyai 14 pabrik yang terbesar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Pandeglang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojojo memulai usahanya di Slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Nah, lalu pada tahun 1960, keluarga Sosrojojo berserta dengan saudara-saudaranya pindah atau hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, lalu pada tahun 1965, usaha memperkenalkan teh cap botol ini dengan melalui strategi cicip rasa, yaitu mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar, lalu memulai memasak langsung di tempat. Tetapi cara ini kurang berhasil sehingga kurang memajukan perusahaan PT Sinar Sosro ini. Selanjutnya ditemukanlah cara dengan memasukkan teh seduh yang telah siap diproduksi, dimasukkan ke dalam panci-panci berukuran besar, kemudian dijual dan dipasarkan langsung ke pusat-pusat keramaian. Tetapi lagi-lagi cara ini kurang berhasil. Nah, lalu kemudian muncullah ide untuk mengemas teh yang siap seduh dengan cara memasukkan ke botol-botol atau ready to drink tea. Nah, pada saat cara ini tuh berhasil dan sehingga membuat PT Sinar Sosro pada tahun 17 Juli 1974 PT Sinar Sosro resmi didaftarkan oleh Bapak Sugiharto Sosrojojo yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan, Bekasi. Nah, desain yang digunakan oleh PT Sinar Sosro mengalami 3 perubahan. Yang pertama pada tahun 1969 versi pertama, yang kedua tahun 1972 versi kedua, dan yang ketiga yaitu tahun 1974 versi ketiga. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan perkembangannya bisnis perusahaan, maka
di perusahaan induk atau disebut juga dengan holding company dengan bernama yaitu PT Anggada Putra Rekso Mulia atau lebih dikenal dengan grup Rekso. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih kepada jenis-jenis produksi teh botol sosro beserta dengan cara proses teh botol sosro sendiri. Yang pertama yaitu jenis-jenis teh botol sosro. Ada 4 jenis-jenis teh botol sosro, antara lain yaitu teh botol sosro, yang kedua yaitu fruit tea sosro, yang ketiga ST, dan yang keempat adalah TEBS. Nah, selanjutnya kita beralih kepada proses produksi teh botol sosro. Biaya dikeluarkan perusahaan ada 3. Yang pertama, bahan baku. Nah, bahan baku utama dalam pembuatan teh botol sosro yaitu air sebagai bahan utama diperoleh dengan mengeksplorasi sumber kedalaman 200 meter. Dan selanjutnya gula. Standar gula yang digunakan untuk pembuatan teh botol sosro mempunyai tingkat kemasan 9B. Dan selanjutnya teh yang digunakan untuk pembuatan yaitu teh wangi melati. Teh wangi dibuat dari daun teh dan campuran dengan bunga melati. Nah, yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung yaitu orang yang turun tangan langsung menangani proses produksi teh botol sosro, yaitu operator mesin, manik, petugas sortir botol, manajer produksi dan ASN, supervisor
Supervisor produk teh botol sosro, AST Supervisor produk teh botol sosro, administrasi produk, incoming material, tenaga kerja pemasaran, karyawan produksi, AST Supervisor OC, administrasi misi, dan pengawasan muat. Selanjutnya, laporan harga pokok produksi teh botol sosro periode Desember. Nah, yang pertama bahan baku. Persediaan bahan baku awal senilai 20 juta, pembelian bahan baku 10 juta, ongkos angkut 5 juta, dan jumlah persediaan bahan baku yang tersedia di produksi senilai 35 juta. Jadi, dikurang dengan persediaan bahan baku akhir 7.500.000. Total biaya bahan baku semuanya yaitu 27.500.000. 10 juta, ongkos angkut 5 juta, dan jumlah persediaan bahan baku yang tersedia di produksi senilai 35 juta. Jadi, dikurang dengan persediaan bahan baku akhir 7.500.000. Total biaya bahan baku semuanya yaitu 27.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung senilai 50 juta. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yaitu upah tidak langsung 10 juta, biaya perbaikan dan pemeliharaan pabrik 7.500.000, biaya penyusutan bangunan pabrik 2.500.000, biaya penyusutan mesin 2 juta, biaya listrik, air di pabrik 1.500.000, biaya asuransi bagian produksi 3 juta, biaya bahan baku penolong 8 juta, dan total biaya overhead pabrik menjadi 42.500.000. Total biaya produksi selama periode yaitu 120 juta. Nah, persediaan barang dalam proses produksi yaitu 6 juta. Jadi biaya produksi yang diperhitungkan menjadi 126 juta. Dikurang dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu 10 juta. Jadi harga pokok produksi teh botol sosro selama periode Desember yaitu 116 juta. Selanjutnya, laporan laba rugi PT Sinar Sosro periode Desember. Nah, penjualan bersihnya senilai 200 juta, harga pokok penjualan persediaan barang dari awal 6.500.000, harga pokok produksi 116 juta, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual senilai 122.500.000. Jadi kurang dengan persediaan barang jadi akhir senilai 8 juta. Nah, harga pokok penjualan yaitu 114.500.000. Jadi laba kotornya 85 juta. Beban operasional, beban penjualan 5 juta, beban administrasi umum 4 juta, beban rupa-rupa 4 juta, beban asuransi 5.500.000, beban angkut pembelian 3 juta, beban penyusutan gedung 1.500.000, beban penyusutan peralatan kantor 2 juta. Jadi jumlah seluruhnya yaitu 25 juta. Nah, laba operasionalnya menjadi 60 juta. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai produk teh botol Sosro.